Dodi Reza dituntut 10 tahun penjara. Sang ayah divonis 12 tahun. Ayah dan anak yang keduanya pernah memimpin Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, kini sedang menghadapi perkara hukum kasus korupsi. Sang ayah Alek Nurdin yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan 2 periode sudah divonis bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara. Alek Nurdin kini sudah berumur 72 tahun dan dia akan menjalani 12 tahun hukuman ke depannya. Sementara saat ini sang anak Dodi Reza sedang diadili. Ancaman hukuman yang dituntut jaksa penuntut umum mencapai 10 tahun 7 bulan penjara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang telah menjatuhkan vonis 12 tahun penjara untuk mantan Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin yang terjerat kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Vonis itu juga berkaitan dengan korupsi pembelian gas oleh badan usaha milik daerah, perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE). Baik JPU dan Alek Nurdin saat ini mengajukan banding. Pengacara Alek, Nurmala, mengatakan banding sudah resmi diajukan beberapa waktu lalu dengan akta pernyataan banding. Klien kami tidak terbukti melakukan korupsi, namun masih tetap divonis 12 tahun penjara. Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan, kata Nurmala. Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara untuk Alek Nurdin karena dianggap terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim juga membebankan denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Alek. Jika tidak dibayar, denda ini akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan. Sementara itu, sang anak Dodi Reza dalam pledoinya menyampaikan sejumlah pembelaan. Dodi membeberkan bagaimana kasus ini menghancurkannya. Demi Allah, tuduhan itu tidak benar. Selain tidak jelas kepada siapa diberikan, juga kapan diberikan, dan dalam mata uang apa. Seolah-olah semua uang yang ada pada saya atau keluarga itu berasal dari perbuatan haram, ungkap Dodi dalam sidang pledoinya Kamis minggu lalu. Fee dimaksud adalah fee sebesar 270 juta yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Musi Banyu Asin Herman Mayori dan Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Edi Umari. Ada juga uang 1,5 miliar rupiah yang menurut KPK bersumber dari dana tidak jelas dan disita saat ajudan Dodi datang ke KPK. Dodi kukuh uang tersebut milik ibunya untuk membayar jasa pengacara Alek Nurdin. Ketika itu Alek sedang tersandung kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan pembelian gas bumi pada PDPDE Sumsel. Kalau memang uang haram, tidak mungkin saya berinisiatif tanpa beban menginformasikan kepada penyidik yang menanyakan keberadaan ajudan saya yang kebetulan sedang saya minta untuk mengantar uang tersebut ke kantor pengacara, kata dia. Kalau memang uang haram, pasti akan saya sembunyikan dan tutup-tutupi. Tidak mungkin saya menyuruh ajudan saya datang ke gedung KPK dengan membawa uang sebanyak itu, sambung Dodi. Dodi mengaku kaget dalam penyidikan dan persidangan ada pertanyaan apa maksud dari tulisan-tulisan pada sobekan kertas pada setiap bundel uang tersebut. Tulisan-tulisan yang tidak jelas siapa penulisnya dan dirinya pun tidak mengerti kenapa tiba-tiba muncul tulisan tersebut. Lagi pula, pada saat disita tidak pernah diperlihatkan fisiknya kepada saya sebagaimana tertera dalam berita acara penyitaan. Tidak ada kertas-kertas bertuliskan tangan yang dimaksud oleh penuntut umum, ujarnya. Bagaimana saya buktikan bahwa saya tidak menerima uang yang memang tidak pernah saya terima? Hanya saja, tim penasihat hukum telah memberitahu bahwa seharusnya apabila bukti yang disajikan penuntut umum tidak cukup, maka hal tersebut haruslah menjadi alasan untuk menyatakan saya tidak bersalah, kata Dodi dalam pledoinya. Tuntutan 10 tahun sungguh-sungguh sangat kejam, katanya.